Bab Suami premanku ternyata Sultan. Bab 382. Kamu. Aldi sempat tak percaya melihat wanita yang ada di hadapannya itu benar-benar istrinya. Hanya saja dari suaranya dan lain-lain sangat jelas jika itu adalah wanita yang sama. Tadi aku diajak Mbak Alicia untuk sekalian perawatan. Daripada nungguin katanya, soalnya lama, beber Safina. Lagi-lagi ia mengarang cerita karena malu. Oh, iya, baguslah. Sekarang kamu sudah jadi bagian dari keluarga ini. Setidaknya jangan malu-maluin, timpal Aldi. Ia mencoba bersikap datar dan mengalihkan tatapannya, tapi sekali lagi ujung matanya melirik Safina sebelum akhirnya benar-benar keluar dari kamar. Safina menarik napas panjang lalu mengembuskannya perlahan. Lega setelah tak ada lagi Aldi di hadapannya. Entah kenapa jantungnya tiba-tiba bertalu-talu dan wajahnya terasa memanas padahal AC menyala. Tapi kini mulai terasa sejuk lagi dan jantungnya kembali berdetak normal. Kemana aja tadi, sayang? Raka memeluk sang istri yang sedang berdiri di depan cermin. Ke salon, Mas. Ngajakin Safina, timpal Alicia apa adanya. Oh, pantes dia terlihat berbeda dari semalam, balas Raka. Iya, Ayu yang suruh. Mungkin itu salah satu trik yang diambil Ayu untuk membuat pasangan muda itu jatuh cinta, timpal Alicia. Cantik kan jadinya. Pasti Aldi juga terpesona. Cantikan istriku. Raka semakin mengeratkan pelukannya dari belakang. Sedangkan tangannya mengelus lembut perut sang istri yang tak lagi rata. 38. Itu kan kata Mas. Alicia mengulum senyum. Tangannya cekatan menyelesaikan riasan untuk menghadiri undangan makan malam. Aku kan cintanya sama istriku doang. Aku juga cuma sering pandangi wajah istriku saja. Mataku mendadak buram kalau lihatin wanita lain. Raka terkekeh pelan di akhir kalimatnya. Cek, itu si gombal. Alicia menyikut pelan lengan suaminya. Aku lagi dandan loh, Mas. Nanti lama siapnya, lanjut Alicia. Badannya yang dipeluk sang suami dari belakang menjadi tak leluasa untuk bergerak. Baiklah. Selesaikan riasannya lalu kita berangkat, timpal Raka sambil mengurai pelukan. Tak lupa sebuah kecupan mendarat di pipi sebelah istrinya. Alicia hanya geleng-geleng kepala. Lalu meneruskan menggunakan jilbab lebar dan dipadukan dengan kain penutup wajahnya. Waktu keberangkatan pun tiba. Di bawah langit yang mulai kelam, mobil yang dikendarai Raka melaju sedang. Lelaki yang usianya nyaris menyentuh angka 30 tahun itu nampak begitu tampan dengan kemeja hitam tangan panjang dipadukan celana abu tua sedikit ketat. Rambutnya disisir rapi hingga terlihat klimis. Mas, malu gak ya? Aku deg-degan nih, kata Alicia saat hampir sampai ke alamat tujuan. Malu kenapa? Kita kan diundang, sayang, balas Raka. Iya sih. Alicia tersenyum kecil. Setelah keluar dari gaya hidup lama, Alicia memang lebih menutup diri. Hingga tak heran ia merasa kurang nyaman jika akan bertemu dengan orang-orang baru. Sepertinya yang ini alamatnya, kata Raka setelah mobil itu memasuki sebuah komplek dan melaju pelan untuk melihat nomor-nomor rumah. Iya, benar, Mas. Nomor rumahnya sama, timpal Alicia. Raka mengangguk lalu membelokkan kendaraan roda empatnya ke gerbang rumah itu. Benar ini rumah Pak Amar? Tanya Raka pada penjaga rumah. Benar. Lelaki parubaya dengan pakaian security itu mengangguk. Saya, Raka. Klien Pak Amar. Sudah ada janji dengan beliau, ungkap Raka. Oh, iya. Pak Amar sudah menunggu. Silakan. Security itu langsung membuka gerbang lebar-lebar. Terima kasih. Raka kembali melajukan mobilnya menuju pekarangan rumah. Ayo, sayang. Ajak Raka setelah membukakan pintu mobil untuk Alicia. Tangannya terulur dan menuntun sang istri menuju teras. Sepertinya Pak Amar bukan pengacara biasa, kata Alicia pelan. Dari rumahnya yang mentereng saja sudah dipastikan jika pengacara Raka bukan orang sembarangan. Memang bukan. Selain pengacara,
Pak Amar juga seorang pengusaha, jawab Raka. Oh, pantas. Alicia mengangguk-angguk saja. 39. Sepasang suami istri itu tak melanjutkan obrolan karena keburu sampai pintu. Raka pun langsung memijit bel dan mengucap salam. Tak berselang lama, seorang wanita parubaya membuka pintu. Dia yang merupakan asisten rumah tangga di sana langsung tersenyum ramah. Saya Raka, klien Pak Amar. Sudah ada janji dengan beliau, kata Raka. Oh, iya. Mari, silakan masuk, timpal wanita tersebut. Silakan duduk dulu. Biar saya panggilkan, lanjutnya. Raka mengangguk kemudian mengajak Alicia untuk duduk. Menunggu kedatangan Pak Amar sembari memperhatikan setiap sudut ruangan. Akhirnya, Pak Raka memenuhi undangan saya juga. Pak Amar langsung berkata antusias begitu sampai. Raka dan Alicia langsung berdiri menyambut kedatangan sang tuan rumah. Selamat datang di kediaman saya, lanjut Pak Amar sembari menyalami Raka. Sementara pada Alicia hanya menangkupkan tangan. Terima kasih untuk undangannya Pak Amar. Saya merasa sangat tersanjung, balas Raka. Semoga dengan ini akan lebih mempererat hubungan kita. Bukankah begitu? Balas Pak Amar. Raka mengangguk ramah. Lalu kembali duduk setelah dipersilakan oleh pengacaranya itu. Istri saya lagi siap-siap. Sambil menunggu kita bincang-bincang dulu saja, tutur Pak Amar. Berbagai obrolan pun mengalir dari mereka berdua. Begitu hangat dan akrab. Hingga akhirnya seorang wanita berusia sekitar 40 tahunan datang menghampiri. Meski sudah berumur tapi dandannya terlihat modis. Juga terlihat cantik dan anggun. Itu istri saya, namanya Rania, kata Pak Amar begitu sang istri muncul. Ma, ini loh yang namanya Pak Raka. Dan itu istrinya, lanjut Pak Amar. Raka langsung berdiri menyambut istri Pak Amar. Begitupun Alicia. Dia langsung mengulurkan tangannya dan bersalaman. Oh, ini ya. Senang bertemu dengan Pak Raka dan istri, tukas istrinya Pak Amar. Bagaimana kalau kita langsung makan saja, Pak, biar gak kemalaman, lanjut Rania. Boleh. Mama panggil Kania ya. Ajak makan bareng, titah Pak Amar. Pak Raka, mari. Lanjut Pak Amar. Sopan. Raka dan Alicia mengangguk lalu melangkah mengikuti Pak Amar menuju ruang makan yang ternyata harus melewati beberapa ruangan terlebih dahulu. Silakan duduk, kata Pak Amar begitu sampai di meja makan besar dengan menu makanan yang berjejer. Alicia dan Raka pun duduk bersebelahan. Hingga tak lama muncullah istri Pak Amar diikuti sang putri dari belakang. Dibilangin Kania belum lapar, keluh Kania dengan wajah merengut. 40. Sedikit saja. Sebagai bentuk menghargai tamu, timpal sang ibu. Percakapan mereka memang pelan, tapi tetap saja terdengar telinga Raka dan Alicia. Ini putri kami, namanya Kania, Kania, itu klien papa, namanya Raka dan istrinya, tutur Pak Amar. Kania mendekat lalu bersalaman dengan Alicia. Tanpa senyuman. Kemudian berpindah pada Raka. Tapi laki-laki itu buru-buru menarik tangannya agar tak bersentuhan. Aku gak penyakitan, segitunya. Takut banget salaman doang, tutur Kania ketus. Kania, tegur Pak Amar. Pak Raka ini pengajar di pesantren. Beliau gak bersentuhan dengan yang bukan mahram, Pak Amar menerangkan. Mohon maaf Pak Raka. Pak Amar tersenyum canggung. Terlihat sekali tak enak dengan penuturan tak sopan sang putri. Gak apa-apa, Pak Amar. Wajar, namanya anak muda, balas Raka. Pak Amar mengangguk. Kalau gitu silakan dicicipi. Jangan sungkan. Saya sudah menganggap Pak Raka bagian dari keluarga. Terima kasih. Setelah didahului Pak Amar, Raka mengisi piring Alicia terlebih dahulu lalu mengisi piringnya sendiri. Setelah itu mereka menikmati makan malam diselingi perbincangan santai. Maaf, Mbak. Apa gak susah itu makannya? Kenapa gak dibuka aja biar gak ribet? Kania yang sejak tadi memperhatikan Alicia menyuap berkomentar. Bagi orang lain yang melihat, menggunakan penutup muka seperti Alicia memang terlihat ribet dan tak nyaman.
Segala aktivitas tak leluasa. Bahkan untuk menyuap makanan pun harus hati-hati. Kania. Pak Amar kembali menegur sang putri. Mohon maaf, Pak Raka, Mbak Alicia. Putri saya ini memang terkadang ceplas-ceplos dan lepas kontrol. Pak Amar kembali menunjukkan raut wajah tak enak pada Raka untuk sikap Kania yang kedua kalinya. Aku sudah selesai. Duluan. Kania memutar bola mata. Jengah terlalu lama di sana. Setelah meletakkan sendok di atas piring yang makanannya baru tersentuh sedikit, gadis itu langsung berdiri dan melenggang meninggalkan meja makan. Suasana makan malam mendadak berubah tak nyaman. Mereka melanjutkan dalam keheningan meski sesekali Pak Amar kembali membuka suara. Silakan dilanjutkan Pak Raka. Mohon maaf saya tinggal dulu, mau lihat Kania, tutur istrinya Pak Amar sambil meninggalkan kursinya. Pak Amar menarik napas panjang. Sudah beberapa hari ini putri saya itu memang uring-uringan melulu. Entah apa yang terjadi. Mungkin salah saya juga karena terlalu sibuk hingga tak memiliki waktu untuknya, beber Pak Amar. Usia segitu memang sedang labil-labilnya, Pak. Emosi juga masih sulit terkontrol, timpal Raka. Ia tak ingin langsung menghakimi karena masa mudanya pun tak bailek. Ya, benar sekali. Pak Amar mengangguk-angguk. 41. Mohon maaf, Pak. Kalau boleh tahu, apa Pak Amar hanya memiliki satu putri saja? Gak ada kakak atau adik Kania mungkin? Tanya Raka hati-hati. Pak Amar sempat terdiam. Hanya tarikan napas panjang yang langsung menyembur dari mulutnya. 1. Laki-laki berusia setengah abad itu sempat terdiam dengan tatapan nanar. Entah kenapa pancaran matanya berubah seolah menyiratkan kesedihan. Padahal semua orang akan berbinar jika membahas tentang anak. Mohon maaf kalau pertanyaan saya terlalu lancang, Pak. Raka berkata tak enak hati setelah melihat perubahan raut wajah pengacaranya itu. Pak Amar tersenyum tipis. Kepalanya lalu menoleh ke arah pintu ruangan. Seolah memastikan tak ada siapapun di sana. 22 tahun yang lalu, saat istri saya melahirkan seorang putri yang sangat cantik, rasanya itu adalah hari yang paling membahagiakan untuk kami. Hidup kami berubah, semakin berwarna dan bahagia. Tapi, saat putri kami berusia 1 tahun, saya dan istri mendapatkan ujian yang tak akan pernah kami lupakan seumur hidup kami. Putri kami diculik. Pelakunya adalah suruhan dari orang yang kasusnya saya tolak. Pelakunya memang tertangkap, tapi putri kami tak pernah kembali. Pencarian terus-terusan dilakukan tapi hasilnya selalu nihil. Saya dan istri kehilangan putri kami. Dia tak pernah kembali, ungkap Pak Amar dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, saya turut berduka mendengarnya, Pak. Saya hanya bisa menguatkan dan mendoakan ketabahan untuk Pak Amar dan istri, timpal Raka ikut prihatin. Alhamdulillah Pak Amar dan istri dikarunia putri lagi ya, Pak. Setidaknya ada obat pelipur lara, lanjut Raka. Kania, balas Pak Amar. Raka mengangguk. Tentu saja yang dia maksud adalah gadis itu. Toh hanya dia satu-satunya putri Pak Amar sekarang. Pak Amar kembali menoleh ke arah pintu. Seolah mengecek keadaan sebelum kembali membuka suara. Sebenarnya Kania itu bukan anak kandung saya. Setelah kasus penculikan putri kami, istri saya menangis setiap hari. Stres, depresi. Bagaimana tidak, saat itu, putri kami yang diberi nama Sania itu bahkan masih menaifsu pada ibunya. Tiba-tiba dipisahkan dengan cara kejam seperti itu. Hati ibu mana yang tidak hancur? Tidak gila saja sudah alhamdulillah, ungkap Pak Amar. Raka dan Alicia sempat saling tatap sebentar mendengar pengakuan tersebut. Tak menyangka, keluarga sesempurna Pak Amar ternyata memiliki ujian yang sangat hebat. Karena kondisi itulah, akhirnya saya dan istri memutuskan untuk mendatangi sebuah panti asuhan. Hingga kami melihat seorang anak perempuan yang hampir seusia dengan Sania. Kami pun memutuskan untuk mengadopsinya. Membawa anak itu pulang dan menjadikannya anak sendiri. Perlahan keadaan istri saya mulai berubah. Sudah bisa tersenyum lagi karena ada pengobat hati. Meski pencarian Sania masih terus dilakukan.
Sayangnya sampai sekarang, kami tak pernah mendapat kabar apapun. Entah putri kami itu masih hidup atau tidak, kami benar-benar tidak tahu. Hanya saja saya selalu berdoa, jika memang dia masih hidup, semoga selalu dalam penjagaan Allah SWT. Tapi jika sudah tiada, semoga kelak Allah akan mempertemukan kami kembali di akhirat. Panjang lebar Pak Amar bercerita, hingga tak sadar lelehan air mata menuruni pipinya. Terlihat sekali, meskipun kejadiannya sudah sangat lama, tapi lukanya selalu basah dan tak pernah berkurang. Luka seorang ayah yang kehilangan putrinya. Kejadian yang menimpa Sania, membuat istri saya trauma untuk memiliki anak lagi. Dia takut kejadian 2 serupa terjadi lagi, hingga memutuskan untuk menjadikan Kania satu-satunya anak kami. Pak Amar melanjutkan ceritanya. Sebagai putri satu-satunya, sudah ketebakkan bagaimana kami memperlakukan Kania. Diberi kasih sayang penuh, selalu dimanja dan dinomor satukan. Apapun yang dimintanya selalu kami usahakan. Sampai-sampai saya dan istri disadarkan dengan sikap Kania yang semakin besar semakin. Pak Amar menghentikan kata-katanya. Bingung mencari pemilihan kata untuk menggambarkan sang putri. Ya, seperti itulah. Seperti tadi. Seperti anak yang tidak terdidik. Terlihat arogan dan tak punya sopan santun. Imbas dari sikap kami yang terlalu memanjakannya. Pak Amar akhirnya meneruskan. Dulu, saat dia merengek minta dibelikan mobil, tanpa pikir panjang saya membelikannya. Sampai pada masa dia ugal-ugalan dan menabrak orang. Beruntung orangnya selamat meski sempat kritis. Sejak saat itu, saya tak pernah lagi memberinya izin untuk membawa kendaraan sendiri. Saya mencarikan supir khusus untuk mengantar dia kemanapun. Tapi Kania menolak. Dia merasa tak bebas dan merasa diperlakukan seperti anak kecil, ungkap Pak Amar. Beberapa tahun yang lalu, Kania merengek lagi ingin melanjutkan kuliah di luar negeri. Awalnya saya tidak mengizinkan. Khawatir dengan pergaulannya. Tapi dia kukuh dan mengancam untuk tidak melanjutkan pendidikannya dimanapun. Dengan berat hati, saya akhirnya mengizinkannya. Beruntung dia bisa lulus dan tidak pernah berbuat ulah selama di sana. Saya juga senempat dengar-dengar kabar kalau dia dekat dengan seorang laki-laki asal Indonesia juga. Tapi entah siapa, saya tidak pernah mencari tahu. Toh namanya anak muda. Mungkin hanya sekadar iseng, asal gak kebablasan. Tak kalah panjang lebar Pak Amar melanjutkan. Masya Allah, berarti Kania lulusan universitas luar negeri ya. Keren sekali, tutur Raka. Lata ingin terlalu banyak berkomentar. Cukup jadi penyimak dan pendengar yang baik. Ya, betul sekali. Kania belum lama kembali dari luar negeri. Pak Amar mengangguk membenarkan. Oh, iya. Saya mohon pada Pak Raka dan istri untuk tak mengatakan hal ini pada siapapun. Karena rahasia ini saya simpan erat-erat sejak lama. Bahkan Kania sendiri pun tak mengetahuinya. Dia bahkan mengira, foto-foto bayi yang tergantung di dinding rumah ini adalah foto dirinya. Padahal itu foto Sania, imbuh Pak Amar. Jangan khawatir, Pak. Insya Allah rahasia ini aman. Raka menyahut meyakinkan. Syukurlah. Saya yakin, Pak Raka dan istri adalah orang yang amanah. Selain karena saya sudah menganggap Pak Raka adalah keluarga saya sendiri, saya juga punya alasan kenapa menceritakan hal ini. Saya mau minta tolong, barangkali Pak Raka maupun istri suatu saat bertemu dengan seorang anak perempuan yang ciri-cirinya sama persis dengan Sania, tolong kabari saya. Ini fotonya. Pak Amar mengulurkan sebuah foto seorang anak perempuan sedang duduk sambil tersenyum lebar. Saya tahu, mencari seseorang dari foto saat bayi itu seperti hal yang sangat mustahil. Tentu karena wajah seseorang akan semakin berbeda setiap waktunya. Tapi ada satu hal yang mencolok dari foto bayi ini. Yaitu sebuah tanda hitam di leher. Saya yakin, tanda itu tidak pernah akan hilang meski sudah dewasa sekalipun. Selain tandanya besar juga tebal. Selain itu, saat Sania diculik,
dia mengenakan kalung dengan gantungannya yang berbentuk huruf S. Kalung yang sengaja istri saya pesan dari jeweleri ternama hingga tak mungkin ada yang menyamainya. Entah kalung itu masih ada atau tidak, ungkap Pak Amar. Raka dan Alicia menatap bayi dalam foto bergantian. Bayi perempuan yang sangat cantik dan menggemaskan. Di lehernya ada sebuah kalung yang melingkar indah. 3. Sejak kehilangan Sania, entah kenapa hati saya selalu mengatakan kalau putri saya itu masih ada dan baik-baik saja sampai sekarang. Hanya saja saya tak tahu dia di mana. Saya tak pernah pesimis untuk menemukan keberadaan putri saya. Meski pihak berwajib sudah menutup kasus ini sejak lama, tutur Pak Amar dengan pancaran harapan di kedua matanya. Raka paham apa yang Pak Amar rasakan. Karena dia hampir pernah mengalaminya. Kehilangan anak sama dengan kehilangan harapan. Dan hidup tidak akan pernah baik-baik saja kalau harapan saja sudah tidak ada. Saya memang tidak pernah mengenal putri Pak Amar. Tapi jika suatu saat nanti kami menemukan tanda-tanda sesuai di foto, saya akan langsung hubungi Pak Amar, tutur Raka. Meski ia sendiri pun tak yakin, tapi setidaknya dia bisa memberi setitik harapan untuk Pak Amar. Terima kasih Pak Raka, balas Pak Amar. Raka mengangguk kecil sambil tersenyum. Di saat bersamaan, istrinya Pak Amar kembali muncul. Beruntung perbincangan mereka tentang Sania sudah selesai. Hingga dilanjutkan dengan perbincangan ringan seputar kehidupan mereka. Raka melirik jam di pergelangan tangan, ternyata sudah hampir jam 9 malam. Ia pun lekas undur diri. Apalagi awalnya, besok pagi dia berencana untuk kembali ke pesantren setelah cuti beberapa hari. Terima kasih banyak untuk undangannya Pak Amar, Bu Rania. Kami sungguh tersanjung, kata Raka saat sepasang suami istri itu mengantar mereka ke teras. Sama-sama Pak Raka. Jangan kapok datang ke sini ya. Kapan-kapan mampir lagi, timpal Pak Amar. Tentu saja tidak kapok, Pak. Semoga ini semakin mempererat tali persaudaraan kita, balas Raka. Dan ayah juga pastinya akan senang sekali jika mengetahui ini, lanjutnya. Dulu, saya sangat dekat dengan mendiang ayahmu. Sudah seperti keluarga. Saya menganggapnya abang sendiri. Sekarang, gantinya Pak Raka. Sudah saya anggap sebagai putra sendiri, timpal Pak Amar. Raka tersenyum haru. Bahagia memiliki keluarga baru yang menyayangi dan menghargainya. Saya permisi kalau gitu, Pak. Pak Amar dan istri mungkin akan beristirahat, imbuh Raka. Iya, silakan. Selamat beristirahat juga untuk Pak Raka dan istri, sambut Pak Amar. Raka tersenyum ramah lalu menggandeng Alicia menuju mobil. Membukakan pintu mobil untuk istrinya itu kemudian membantu memasukinya dengan hati-hati. Setelah itu barulah Raka yang masuk dan duduk di belakang kemudi. Melajukan mobil pelan keluar dari pekarangan rumah Pak Amar. Andai saja Pak Raka memiliki adik laki-laki, pasti sudah Papa jodohkan dengan Kania, kata Pak Amar. Emang Kania bakalan mau? Anak sekeras itu mau dijodohin. Yang ada palingan berontak, timpal istrinya Pak Amar yang sangat mengetahui tingkah laku sang putri. Di perjalanan pulang, Alicia terus terdiam sambil memandangi jalanan di depannya. Kenapa, sayang? Diam terus dari tadi. Biasanya istriku yang cantik ini sangat cerewet bikin suasana rame, tanya Raka seraya menoleh singkat. Aku cuma lagi berpikir, Mas, pas lihat istrinya Pak Amar tadi, wajahnya itu kayak gak asing. Kayak pernah. 4. Lihat gitu. Di mana ya? Alicia mengetuk-ngetuk jarinya di bibir dengan kening mengernyit. Bisa jadi pernah ketemu. Mungkin di mana gitu, tebak Raka. Enggak. Kayak mirip siapa ya, lupa. Intinya wajahnya tuh gak asing, balas Alicia. Mungkin kebetulan. Di dunia ini kan memang banyak orang yang wajahnya mirip, sahut Raka. Sudah. Jangan terlalu dipikirkan. Mending istirahat Gi. Nanti kalau sudah nyampe aku bangunin, lanjut Raka seraya mengusap pucuk kepala sang istri. Alicia tersenyum simpul lalu menggeser badannya agar semakin mendekat. Melingkarkan tangannya di lengan sang suami lalu bersandar di pundak.
Memejamkan mata yang memang mulai terasa kantuk karena tak sempat istirahat siang tadi. Di tempat berbeda, kediaman Adiputra pun mulai sunyi. Suara cerewet Syafia dan celotehan yang terkadang bercampur teriakan Vino tak lagi terlalu terdengar. Begitupun tangisan si bungsu. Semuanya sudah terlelap. Tapi di kamar sepasang pengantin baru. Aldi masih duduk di depan laptop sambil mencari-cari bahan informasi untuk interview besok. Sebagai orang yang akan memulai pengalaman pertama kalinya, dia memang cukup gigih mempelajari banyak hal. Terkait pertanyaan apa saja yang biasa dilontarkan dan jawaban apa yang seharusnya diungkapkan. Safina yang melihat Aldi belum tidur juga merasa sungkan untuk tidur lebih dulu. Wanita berbulu alis lentik itu baru saja selesai memakai skincare malam seperti yang diajarkan pegawai klinik tadi. "Kamu kenapa ikut-ikutan belum tidur?" Aldi bertanya tanpa menoleh. Tatapannya terus saja tertuju pada layar di depannya. Hanya saja Safina yang sedang beraktivitas memang tertangkap telinga Aldi. "Aku nungguin Mas Aldi," timpal Safina seraya merapikan batal di atas tempat tidur. "Gak perlu ditungguin segala. Tidur saja. Aku lagi mempelajari bahan untuk interview besok," timpal Aldi. "Sebaiknya jangan sampai terlalu malam, Mas. Karena istirahat yang cukup bisa membantu Mas untuk lebih konsentrasi besok," balas Safina memberikan diri. "Aku lebih tahu." "Diamlah," sahut Aldi. Safina menarik napas dalam lalu mulai menaiki pembaringan. Tidur meringkuk dengan mata sesekali mencuri-curi pandang ke arah sang suami. Dengan hanya melihat wajah dan tampang Aldi saja, rasanya tak akan sulit bagi wanita manapun untuk mulai merasakan jatuh cinta. Apalagi jika dibandingkan dengan calon suami Safina yang pergi begitu saja. Tentu saja sangat jauh berbeda. Aldi memiliki tubuh yang tinggi dengan kulit bersih. Sayangnya Safina terlalu takut untuk merasakan jatuh cinta. Ia takut patah hati karena sadar diri siapa dirinya dan siapa suaminya. Bahkan dari segi pendidikan saja teramat sangat jomplang. Safina menguap kecil. Kedua matanya mulai lengket hingga tak butuh waktu lama untuknya bisa tertidur. Sedangkan Aldi sendiri mengakhiri aktivitasnya tepat di jam 10 malam. Ia segera menutup laptop dan bangkit dari kursi. Tatapannya langsung terarah pada Safina yang sudah terlelap. Pembawaan wanita itu begitu tenang dengan 5. Tarikan napas teratur. Lumayan juga. Perawatan membuatnya tak terlalu buluk lagi, gumam Aldi saat tanpa sadar terus memandangi paras sang istri. Saat tersadar, barulah ia buru-buru geleng kepala. Menepis semuanya. Sayangnya dia gak ada apa-apanya dibandingkan ia, lanjut Aldi sambil mengusap wajahnya kasar. Setelah itu ia pun lekas naik ke atas tempat tidur dan segera beristirahat untuk menghadapi hari esok. "Aku doakan semoga Mas lolos bekerja," kata Safina pagi ini. Malu-malu dia mengatakannya sampai pipinya memerah. Kalau sudah dapat doa seorang istri, insya Allah segalanya akan dimudahkan, timpal Ayu pada sang adik. Aldi hanya tersenyum menanggapi. "Aldi berangkat," katanya sambil berbalik. Tunggu dulu," seru Ayu membuat Aldi kembali membalikkan badan. Bukan begitu caranya pamitan yang benar. Tapi, Ayu menuntun tangan Safina mendekati Aldi. "Cium tangan suamimu, Vin," tita Ayu. Meski sungkan, Safina pun melakukannya. Meraih tangan Aldi lalu mencium punggung tangannya Taksim. "Kamu, cium kening istrimu," lanjut Ayu. "Tapi, Mbak, keberkahan. Buruan," potong Ayu cepat. Mau tak mau, Aldi pun akhirnya melakukannya. Mengecup kening Safina meski hanya sekilas. "Assalamualaikum," katanya sambil berlalu pergi. Ayu mengulum senyum melihat kekakuan suami istri baru itu. Teringat dirinya dan Davin dulu awal-awal menikah. "Sepertinya ada yang sedang jadi mak comblang nih," kata Davin saat menghampiri sang istri. "Harus dong. Membuat sepasang laki-laki dan perempuan yang sudah halal jatuh cinta itu besar pahalanya." Membantu Jin Dasim agar tak mendekat, timpal Ayu sambil tersenyum merekah. Davin tersenyum lebar. "Setuju.
Semangat ya, sayang. Davin mengecup kening sang istri Lamna sebelum akhirnya menghampiri mobil yang sudah terparkir. Ia melambaikan tangannya pada Ayu yang terus memperhatikan dirinya hingga mobil itu melaju. Motor sport warna merah yang sudah kembali mulus dan bagus itu berhenti di depan sebuah gedung berlantai tinggi. Begitu turun, Aldi sempat merapikan rambut juga baju yang dikenakannya agar rapi kembali. Dengan jantung berdebar, Aldi memasuki gedung tersebut. Sempat bertanya pada front office dan diberi 6 arahan. Hingga akhirnya ia sampai di lantai gedung tempat diadakannya interview. Di sana sudah ada beberapa orang yang penampilannya sama rapinya dengan Aldi. Laki-laki yang usianya belum sampai seperempat abad itu pun duduk dengan wajah tegang. Menunggu namanya dipanggil. Hampir 1 jam dia menunggu. Beberapa orang yang di sekelilingnya sudah bergonta-ganti yang masuk. Hingga akhirnya tiba giliran Aldi. Aldi sempat merapikan kembali kemeja yang digunakannya sebelum membuka pintu. Ia juga sempat berdehem pelan untuk melonggarkan tenggorokannya yang tiba-tiba terasa seret. Hingga akhirnya masuk dan melangkah dengan percaya diri ke dalam ruangan. Menyalami orang yang akan menginterview dirinya dengan ramah. Berbagai pertanyaan dijawab Aldi semaksimal mungkin juga setenang mungkin. Meski sejujurnya jantungnya terasa berkejaran dan berdetak tak karuan. Anda hampir mendekati kandidat yang kami cari. Jadi, selamat, Anda lolos untuk bekerja di sini. Tapi sebelum tanda tangan kontrak, silakan dibaca dulu peraturan yang ada. Salah satunya tidak boleh mengundurkan diri sebelum setahun lamanya bekerja, tutur orang di hadapan Aldi sambil menyerahkan sebuah berkas. Aldi menerimanya lalu membaca isinya dengan seksama. Kalau sudah setuju, bisa langsung ditanda tangani. Lanjut orang tersebut. Aldi pun mengangguk. Meraih pena kemudian membubuhkan tanda tangan di sana dengan percaya diri dan rasa bangga. Akhirnya keinginannya untuk bekerja tercapai juga. Anda bisa langsung bekerja besok. Dan selamat bergabung di perusahaan kami, tutur laki-laki yang usianya diperkirakan 40 tahunan di hadapannya. Terima kasih. Aldi pun menyalami orang itu lalu pamit undur diri. Senyumnya terus saja mereka sepanjang langkah saking bangga dan bahagia bisa diterima bekerja di perusahaan yang memang diinginkannya. Ia tak sabar untuk segera pulang ke rumah dan berbagi kabar bahagia itu kepada seluruh keluarga. Namun tiba-tiba, senyum Aldi redup saat berpapasan dengan seorang wanita yang tak lain adalah Kania. Keduanya sama-sama terhenti melangkah dan saling pandang sesaat. 7. Mengubur rasa cinta yang terlanjur melekat di hati memanglah tidak mudah. Tak mungkin juga bisa dilakukan dalam waktu sesingkat itu. Hai, Aldi hanya menyapa singkat diiringi senyum tipis. Diakui atau tidak, ada yang berdebar di dalam D4 danya saat menatap mantan kekasihnya itu. Maaf aku duluan. Lanjut Aldi mencoba melarikan diri dari perasaan tak nyaman itu. Ia hampir melangkah, tapi seruan Kania membuatnya terhenti. Serunya lantang. Kamu gak tanya sedang apa aku di sini. Lanjut Kania. Itu urusanmu, aku gak berhak tahu, timpal Aldi mencoba untuk bersikap cuek. Kania mendengus kasar. Gitu banget jawabnya. Kayak orang asing aja. Maaf. Aku cuma takut mengundang fitnah, balas Aldi. Emang ada ya orang di sini yang kenal sama kamu? Kayaknya gak bakalan ada deh, timpal Kania seraya memutar bola mata ke segala arah. Mungkin hari ini belum, tapi ke depannya iya. Karena mulai besok aku akan bekerja di sini, ungkap Aldi. Jadi kamu kerja di sini. Kamu gak ambil lowongan di tempat yang aku kasih? Tanya Kania memastikan. Aldi menggeleng. Awalnya, ia memang sudah memasukkan lamaran ke perusahaan yang linknya diberi Kania. Tapi setelah menikah, dia sadar, segalanya tak akan berjalan dengan baik andai ia satu tempat pekerjaan dengan mantan kekasihnya itu. Hingga Aldi pun memutuskan untuk mengajukan lamaran ke perusahaan lain. Ya gak apa-apa sih kalau gak mau bekerja di sana. Bekerja di sini juga oke. Tapi satu yang harus kamu tahu, perusahaan ini milik papaku. Jadi,
Ya, siap-siap aja sering ketemu sama aku, beber Kania menahan senyum. Apa? Aldi melonjak kaget sampai matanya membelalak. Gak perlu segitunya juga kali, biasa aja. Perusahaan ini memang milik papaku. Awalnya aku males gabung di sini, karena pasti papa akan sangat cerewet. Inilah itulah. Gak boleh inilah gak boleh itulah. Tapi karena tahu kamu ada di sini, bisa dipertimbangkan kayaknya biar aku kerja di sini juga, imbuhkannya dengan senyum mengembang. Aldi mendengkus diam-diam. Niatnya ingin menjauh dari Kania tapi entah kenapa semesta seolah justru selalu mempertemukan mereka. Please, Kania. Izinkan aku bekerja dengan tenang. Aku ingin fokus berkarir. Ingin menunjukkan pada keluargaku kalau aku juga bisa sukses, sahut Aldi memohon. Kalau mau bekerja ya kerja aja. Siapa juga yang mau mengganggu, timpal Kania sengit. Kalau gitu aku mohon, kamu jangan bekerja di sini juga. Aku takut gak fokus. Aku takut gak maksimal, pinta. Aldi. 8. Lah, kok ngatur? Perusahaan-perusahaan papa aku. Bebas dong aku mau kerja di mana aja. Lagian kalau bekerja itu harus profesional. Masa iya gara-gara cuma ada aku di sini jadi gak bisa konsentrasi? Aneh banget. Kania geleng-geleng kepala sambil tersenyum meledak. Bukan seperti itu. Kamu tahu sendiri aku sudah menikah. Aku berusaha untuk tidak menodai pernikahanku dengan pengkhianatan. Jika kita terus-menerus ada di tempat yang sama, aku takut. Aldi menghentikan ucapannya. Bingung memilih kata. Secara tidak langsung, kamu mengatakan kalau kamu masih sangat mencintaiku dan tidak bisa melupakanku. Ya, wajar sih, orang istri kamu aja bentukannya kayak gitu. Mana levelnya jauh banget lagi di bawah aku. Kania tersenyum dengan sebelah bibir terangkat. Sudahlah Kania. Kalau kamu gak mau, biar aku yang mengalah. Aku gak akan bekerja di sini, timpal Aldi akhirnya. Daripada membuatnya tak nyaman dan khawatir menimbulkan konflik di kemudian hari, Aldi memilih mundur. Merelakan pekerjaan impiannya terkubur begitu saja. Emang belum tanda tangan. Kalau sudah tanda tangan, mana bisa mundur semudah itu, tukas Kania. Aldi terdiam. Apa yang dikatakan gadis itu memang benar adanya. Dirinya terlanjur tanda tangan dan menyetujui kontrak kerja di sana. Sudahlah, tinggal kerja doang kenapa ribet banget sih. Kalau kita sering dipertemukan seperti ini, anggap saja kita akan berjodoh. Kan kamu sendiri yang bilang seperti itu, lanjut Kania menahan senyum. Udah ah, aku ada janji sama papaku. Mumpung dia ada di sini. Soalnya sebentar lagi juga pasti hilang. Sampai ketemu lagi besok. Bye. Kania melambaikan tangan dengan senyum mengejek. Terlihat sekali dia begitu ceria dan bahagia dengan pertemuan itu. Sejujurnya, Aldi pun merasakan hal yang sama. Dia bahagia bisa bertemu dengan wanita yang dicintainya. Dia juga bahagia bisa satu kantor dengan wanita yang ada di hatinya. Tapi di sisi lain, dia diliputi kekhawatiran. Takut semakin tak bisa mengendalikan perasaannya. Takut semakin tak bisa melupakan Kania di tengah-tengah statusnya yang tak lagi sendiri. Bagaimana ini? Bagaimana kalau Mbak Ayu tahu aku bekerja di perusahaan ayahnya Kania? Bagaimana kalau Mbak Ayu tahu aku akan satu kantor dengan Kania? Aldi terus saja dijejali kekhawatiran sepanjang perjalanan menuju rumahnya. Kabar gembira yang semula begitu antusias untuk dibagikan, kini tak lagi terasa istimewa. Bahkan kebahagiaan itu kini tergeser oleh keresahan. Mas sudah pulang. Safina yang sedang membantu Ayu mengasuh si bungsu di ruang depan langsung menyambut kedatangan sang suami. Hanya itu yang Aldi katakan. Ia sempat mengecup kaki mungil keponakannya sebelum melenggang begitu saja meninggalkan Safina. Mas Aldi kenapa ya? Murung gitu. Apa mungkin dia gak lolos tesnya? Tebak Safina. Sayangnya pertanyaan itu tak sanggup ia tanyakan langsung. Terlalu sungkan apalagi melihat wajah dingin sang suami. Safina pun melanjutkan aktivitasnya mengasuh sang keponakan.
Sampai Ayu menghampirinya. Aldi sudah pulang, Vin? Tanya Ayu. Dia duduk di samping adik iparnya itu. 9. Sudah, Mbak. Belum lama. Langsung masuk kamar kayaknya, timpal Safina apa adanya. Oh, sudah pulang. Keterima gak ya? Kamu tanya gak? Balas Ayu seolah begitu penasaran. Aku gak tanya. Safina menggeleng pelan. Oh, ya sudah gak apa-apa. Nanti juga dia cerita. Ayu tersenyum mengerti. Sepasang suami istri baru itu memang tak terlalu banyak basa-basi. Iya, Mbak. Mas Aldi langsung istirahat kayaknya, balas Safina. Ayu mengangguk saja. Malamnya, saat seluruh keluarga berkumpul di meja makan, barulah Aldi mengumumkannya. Alhamdulillah aku lolos. Besok langsung bekerja, tutur Aldi pada semua. Wah, akhirnya. Selamat ya, Di, kata Davin ikut berbahagia. Selamat, Di. Kakek bangga sama kamu. Kamu memilih memulai sendiri dari awal, kata Pak Damar. Selamat ya, Di. Mbak bangga sama kamu. Bekerja yang giat. Raih kesuksesanmu dengan sungguh-sungguh dari sekarang. Jauhi hal-hal yang akan sangat menghambat kesuksesan itu. Satu hal yang paling penting dan harus ditanamkan betul-betul. Jaga nama baik sebaik mungkin. Jangan sampai tercoreng, timpal Ayu tegas. Aldi mengangguk pelan. Senyum tipis terpaksa diukir di bibirnya. Hanya untuk menutupi keresahan yang sejujurnya begitu mengganggu pikiran. Oh iya, Mbak. Kalau boleh, Aldi juga ingin cari kos-kosan yang lebih dekat ke kantor. Aldi ingin mengajak Safina pindah dari sini, lanjut Aldi memaparkan. Ayu sempat terdiam. Sejujurnya, ia sudah merasa nyaman dengan keberadaan Safina di sana. Setelah kepindahan Raya dari rumah itu, Ayu sedikit kesepian. Tak memiliki teman untuk bercerita langsung setiap harinya. Namun, Ayu juga sadar. Apa yang dikatakan adiknya itu ada benarnya. Perlu belajar kemandirian untuk pasangan baru untuk membina biduk rumah tangganya. Dan kemandirian itu akan terasa sulit jika mereka masih tinggal bersama. Mbak, setuju saja, timpal Ayu akhirnya. Biarkan adikmu belajar menjalani rumah tangganya sendiri, Yu. Tinggal terpisah bukan berarti tak bisa bersama. Hanya saja, memang ada beberapa privasi yang lebih nyaman andai pasangan suami istri tinggal berdua saja, tutur Pak Damar. Ayu mengangguk mengerti. Iya, Kek, sahutnya. Kamu mau cari sendiri atau mau dicarikan? Lanjut Ayu sembari menatap Aldi. Biar Aldi cari sendiri. Aldi ingin cari sesuai kapasitas dan kemampuan Aldi sendiri nantinya. Gak mau terus-menerus menyusahkan Mbak dan keluarga, jawab Aldi. 10. Selama menempuh pendidikan, mungkin wajar Aldi dibiayai full oleh kakak iparnya. Tapi setelah bekerja, rasanya malu dan sungkan jika terus-menerus masih berharap bantuan. Sama halnya dengan merendahkan harga dirinya sendiri. Baiklah. Apapun itu, Mbak cuma bisa dukung. Asalkan baik demi masa depanmu, balas Ayu. Aldi mengangguk. Nanti Aldi cara infonya di sosial media. Selama perbincangan itu, satu demi satu orang bersuara. Mengeluarkan pendapat dan pandangannya. Hanya satu yang terus terdiam tanpa kata. Safina. Gadis itu hanya menjadi penyimak. Pasrah atas semua ketentuan. Bahkan, Safina baru berani mengucapkan selamat pada Aldi setelah keduanya memasuki kamar. Selamat ya, Mas. Maaf telat ngucapinnya, kata Safina sambil menunduk. Gak apa-apa, gak penting juga, balas Aldi. Tangannya sibuk menggulir layar ponsel, mencari informasi tentang rumah kontrakan yang letaknya lumayan dekat dengan kantor tempatnya bekerja besok. Safina melengos pelan. Meski tanggapan suaminya itu terkesan arogan, tapi Safina tak merasa tersinggung. Dia sudah terlalu biasa menghadapi situasi seperti itu. Ia pun memilih untuk duduk di depan cermin rias. Hendak menggunakan rangkaian skincare malam hari dengan rutin agar hasilnya maksimal. Semoga besok bisa segera pindah ke rumah baru. Gak apa-apa ngontrak yang penting punya privasi.
Di sini terlalu ramai dan banyak orang, tutur Aldi. Dan yang terpenting, bisa segera punya kamar sendiri. Gak perlu lagi tidur sekamar apalagi sekasur dengan orang lain, lanjutnya menegaskan. Safina hanya menarik napas dalam saat dikatakan orang lain. Padahal dirinya sudah terikat oleh ikatan yang begitu sakral dan kuat yaitu pernikahan. Namun, ia juga sadar diri, bahwa dirinya masih menjadi istri yang tak diinginkan. Selamat istirahat Mas. Semoga besok bangun dengan penuh semangat dan keberkahan juga kebahagiaan, kata Safina sambil menaiki tempat tidur lalu berbaring menyamping menghadap tembok. Aldi hanya menjawab dengan gumaman sebelum akhirnya ia juga merebahkan diri di samping Safina. Terhalang guling sebagai sekat yang ujung-ujungnya terlempar juga nantinya. Pagi ini, Aldi mengenakan kemeja terbaik yang dimilikinya. Rambutnya tersisir dengan begitu rapi dengan aroma wangi dari gel rambut yang dikenakannya. Kopinya, Ma. Safina yang memasuki kamar setelah membuatkan secangkir kopi hitam sesuai permintaan Aldi tak menyelesaikan kata-katanya. Ia keburu terpukau melihat penampilan sang suami yang tampan dan tampak menawan. Kemeja lengan panjang hitam pekat terlihat begitu pas di tubuhnya yang putih cenderung kekuningan. Celana kain yang membungkus kaki panjangnya pun membuat dia terlihat lebih tinggi. Ngapain lihat-lihat? Aldi yang semula berdiri di depan cermin itu menoleh pada Safina. Oh, enggak, elak Safina. Aku cuma anterin kopi, lanjutnya gelagapan. Makasih. Aldi menimpali dingin. Dia pun meraih cangkir kopi tersebut kemudian menyeruputnya perlahan. 11. Tas kerja sudah siap. Aldi sendiri pun sudah siap. Setelah kopi tegukan terakhir, Aldi berdiri dan bersiap untuk langsung berangkat. Tasnya, Mas. Safina mengulurkan tas hitam kepada sang suami lalu meraih tangan suaminya itu dan menciumnya. Sayangnya, Aldi tak membalas dengan mengecup kening Safina. Aku berangkat, tutur Aldi sambil melangkah keluar dari kamar. Safina bersiap menyusul, tapi suara dentingan dari ponsel membuat kepalanya terarah ke sumber suara. Astagfirullah, ponsel Mas Aldi ketinggalan. Safina bergegas menyamba ponsel milik Aldi dan berniat untuk memberikannya. Namun karena layarnya masih menyala, Safina pun tanpa sengaja membaca pesan yang baru saja masuk ke ponsel suaminya itu. Selamat hari pertama bekerja. Dan selamat hari pertama satu kantor dengan pacarmu yang cantik ini. Gak buluk dan kampungan seperti istrimu itu. Ada yang berdenyut nyeri di dalam dada Safina saat membacanya. Pantas sekali suaminya itu terlihat begitu maksimal dalam berpenampilan. Ternyata Mas Aldi satu kantor dengan wanita itu, gumamnya pilu. 12. Meski awalnya hatinya terluka, tapi Safina buru-buru tepis dengan menggelengkan kepalanya. Dia sadar kalau hanya statusnya yang seorang istri tapi tidak untuk hatinya. Dia pun segera melangkah cepat lalu menyusul Aldi ke depan. Laki-laki itu baru saja mengeluarkan motor sport dari garasi. Lalu menyalakannya terlebih dahulu untuk dipanaskan mesinnya. Safina yang baru keluar rumah, menahan langkahnya saat ada Davin yang juga akan berangkat bekerja mendekati Aldi. Bawa motor, Di? Tanya Davin. Iya, Kak. Aldi tersenyum ramah. Kenapa gak mobil saja? Masih banyak yang nganggur tuh. Davin menunjuk dua mobil lain yang berjejer di garasi. Aldi kembali tersenyum. Gak usah, Kak, aku pakai motor aja. Sejujurnya Aldi pun tahu diri, semua mobil itu milik sang kakak ipar, bukan miliknya. Termasuk motor yang sering digunakannya. Dan Aldi bertekad akan membeli apapun hanya dengan uangnya sendiri. Baiklah. Senyamannya kamu aja. Semangat. Davin menepuk pundak adik iparnya sambil tersenyum, setelah itu melangkah menjauh. Kini giliran Safina yang mendekat. Mas, ponselnya ketinggalan. Katanya sambil mengulurkan benda pipi itu pada Aldi. Oh, makasih. Aldi langsung mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas tanpa memeriksakannya terlebih dahulu. Setelah itu ia mengenakan helm dan menaiki motornya. Aku berangkat. Assalamualaikum, lanjutnya mulai menarik gas motor pelan.
Waalaikumsalam. Safina tetap menyahut meski motor itu sudah berlalu dari hadapannya. Menatap punggung sang suami yang mulai menjauh hingga benar-benar keluar dari gerbang rumah. Safina menarik napas panjang. Aku pasrahkan semuanya padamu ya Allah. Engkaulah sang pemilik hati. Jika engkau tidak membuat Mas Aldi mencinta hamba, maka buatlah agar cintaku pada Mas Aldi juga tak terlalu dalam. Hingga jika suatu saat kami harus berpisah, rasa sakit itu pun tidak akan terlalu besar, lirih Safina. Vin, ngapain di situ? Safina menoleh mendengar seruan Ayu yang sedang menggendong si bungsu. Wanita yang masih terlihat cantik setelah memiliki anak 3 itu hendak menjemur bayinya. Enggak, Mbak. Cuma abis nganterin Mas Aldi, timpal Safina. Kakinya terayun untuk mendekati Ayu dan duduk tak jauh dari kakak iparnya itu. Oh, iya. Ayu mengangguk sambil tersenyum. Doakan pekerjaan Aldi lancar. Karirnya bagus dan bisa jadi 13 orang sukses, lanjutnya. Itu pasti, Mbak. Sahut Safina cepat. Ayu tersenyum simpul. Aku yakin, kamu pasti bisa jadi istri saleha untuk Aldi. Kalau sekarang Aldi belum membuka hatinya, kamu yang sabar ya. Memang tidak mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Mbak bantu dengan doa. Safina mengangguk dengan senyum yang dipaksakan. Meski dia tak dapat cinta dari sang suami, tapi setidaknya dia dapat cinta dari keluarga suaminya itu. Dia merasa tak lagi sendiri. Dia punya beberapa kakak perempuan yang mengerti perasaannya. Kalaupun besok atau lusa Aldi mengajakmu pindah, kamu jangan takut. Mbak menahan kalian juga bukan berarti gak suka kalian tinggal bersama di sini. Hanya saja benar apa kata kakek. Harus belajar mandiri. Agar bisa fokus pada rumah tangga sendiri. Dan Mbak janji akan sering-sering mampir. Mbak juga akan tetap mantau kalian meski dari jauh, Ibu Ayu menenangkan. Iya, Mbak, sambut Safina mengerti. Di tempat berbeda, Aldi turun dari motor dengan perasaan sedikit gugup. Ia berjalan tegap memasuki gedung tinggi di hadapannya. Sesekali tersenyum ramah pada beberapa orang yang berpapasan dengannya. Sesuai arahan kemarin, Aldi menemui bagian personalia terlebih dahulu. Setelah itu barulah diantar menuju meja kerjanya. Juga diperkenalkan pada rekan-rekan satu divisi. Perkenalkan, ini karyawan baru di perusahaan ini. Namanya Aldi Syahputra. Dia akan bergabung di divisi ini. Tolong bimbingannya. Dan semoga kalian bisa bekerja sama dengan baik, tutur seorang wanita yang menjadi kepala bagian personalia. Dan Pak Aldi, ini meja kerja Bapak. Selamat bekerja dan selamat bergabung di perusahaan, lanjutnya. Setelah itu ia berlalu pergi dari sana. Aldi sendiri langsung menyalami beberapa orang yang satu divisi dengannya. Orang-orang itu pun dengan ramah menerima uluran tangan Aldi sambil menyebutkan namanya masing-masing. Beruntung kecemasannya akan keberadaan Kania di sana tidak terbukti. Manemtan kekasihnya itu tak terlihat sama sekali. Hingga Aldi bisa mulai bekerja dengan konsentrasi. Berusaha mempelajari hal-hal baru yang pertama kali ditemuinya. Saat ada yang tidak dia mengerti, dia langsung bertanya pada rekan yang lain. Beruntung rekan-rekannya itu tak pelit ilmu dan mau membimbing Aldi dengan telaten. Istirahat dulu, nanti dilanjut lagi. Tutur rekan kerja Aldi. Orang-orang di sekitarnya itu mulai meninggalkan mejanya masing-masing untuk mencari makan siang. Aldi yang masih asing dengan semua yang ada di sana, bingung harus apa. Mau cari makan pun malas untuk beranjak. Hai. Tiba-tiba saja Aldi dikagetkan dengan kedatangan seseorang. Kania. Dia berdiri di depan meja kerja Aldi sambil tersenyum lebar. Mengenakan kemeja lengan pendek dan rok selutut dengan rambut diikat rapi. Cantik sekali. 14. Mata Aldi sempat terpaku sejenak dengan kecantikan wanita di hadapannya. Hingga akhirnya ia melengos dan mengalihkan pandangannya ke segala arah. Aku pikir kamu gak serius dengan perkataanmu kemarin, kata Aldi pura-pura menyibukkan diri. Kenapa gak serius? Tentu saja aku serius.
Apalagi ini perusahaan papaku yang nantinya akan jadi milikku juga. Aku tinggal langsung bilang sama papa kalau aku ingin bekerja di perusahaan agar nanti bisa meneruskan papa. Lihat sekarang, aku langsung ada di sini. Kania tersenyum merekah dan berbangga diri. Sayangnya saat aku minta bergabung di divisimu aku gak diizinkan. Selain gak ada lowongan juga karena bukan passionku. Jadi ia terpaksa bergabung di divisi lain. Tapi gak apa-apa, yang penting kan satu kantor, lanjutkan ia masih dengan senyumnya yang mengembang. Aldi menarik napas dalam lalu mengembuskannya perlahan. Pasrah dengan apa yang terjadi karena ia tak memiliki pilihan. Mundur pun tak mungkin karena tanda tangan kontrak terlanjur disetujui. Makan siang, yuk. Kamu belum makan siang kan? Ajak Kania. Aldi menggeleng pelan. Aku gak lapar. Masa sih gak lapar? Bibir Kania mencebik. Ayolah, Di. Aku tahu kamu lapar. Kalau memang kamu gak mau makan siang sama aku karena status kita sebelumnya, ya sudah, kita temenan saja. Atau kamu anggap aku teman kantor, lanjut Kania membujuk. Aldi tetap menggeleng. Aku beneran gak lapar. Dan tolong tinggalkan aku. Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, pintanya. Jari-jari Aldi terus menari di atas keyboard dengan mata terarah ke layar komputer. Baiklah kalau hari ini kamu gak bisa. Mungkin besok-besok bisa, timpal Kania tak putus asa. Meskipun kita sudah putus sebagai sepasang kekasih, setidaknya kita masih bisa berteman seperti awal-awal kita bertemu kan, Di. Aku gak mau berubah asing seolah kita tak saling mengenal sama sekali, lanjut Kania menjabarkan. Setelah mengatakan itu, barulah Kania berbalik dan pergi dari sana. Suasana hak sepatunya terdengar nyaring di setiap pijakan kakinya. Hingga akhirnya suara itu mulai samar lalu hilang. Aldi mengusap wajahnya kasar. Berteman dengan wanita yang masih ada di hatinya, bagaimana mungkin bisa terjadi? Yang ada, dia akan semakin kesulitan melupakan wanita itu. Sedangkan Kania sendiri langsung melangkah menuju pantry. Sebagai putri pemilik perusahaan, tentu ia sudah sangat hafal seluk-beluk tentang kantor itu. Termasuk letak semua ruangan. Mbak Kania. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Tanya OB yang ada di pantry. Aku mau teh, timpal Kania. Lah mendaratkan tubuhnya di kursi yang ada di sana. Tolong bikinkan 2. Satu lagi antar ke bagian IT, ke Pak Aldi, lanjut Kania. Siap, Mbak. Dengan cekatan, office boy itu langsung melakukan perintah. Hingga 2 cangkir teh manis sudah tersedia. Ini untuk Mbak Kania. Orang itu meletakkan 1 cangkir di hadapan Kania. Ini 1 lagi mau langsung saya antarkan, lanjutnya sembari meraih nampan. Tunggu. Seru Kania. Kamu punya makanan. Nasi bungkus mungkin. 15 Ada, Mbak. Nasi rames, tapi lauknya cuma tempe sama telur, jawab OB tersebut. Gak apa-apa. Kamu antarkan sekalian sama teh manis itu ya. Nanti aku ganti uangnya. Titah Kania. Orang tersebut mengangguk. Baik, Mbak. Setelah kepergian OB tersebut, Kania menyeruput teh miliknya. Setelah itu ia bersandar di kursi sambil memejamkan matanya. Setelah mendengar pernikahan Aldi dengan wanita lain, hari-harinya tak lagi baik-baik saja. Nama kekasihnya itu terlanjur terpajang di hatinya. Ingin berpaling pun bukan hal yang mudah. Dari dulu, begitu banyak laki-laki yang mendekati Kania. Aldi pun bukan kekasih pertama kali untuknya. Hanya saja, dari semua laki-laki yang menjadi kekasihnya, Aldi lah yang paling baik di matanya. 2 tahun menjalin kasih, Aldi tak pernah sekalipun berani macam-macam pada dirinya. Bahkan tak pernah sekalipun ciuman bibir meski keduanya tinggal di negara yang serba bebas pergaulannya. Kekasihnya itu hanya berani sebatas mencium keningnya. Itu pun bisa terbilang hitungan jari. Setiap kali bersama, Aldi juga tak pernah melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Dimanapun dan kapanpun, dia selalu berusaha untuk tetap mendirikan salat. Meski Kania bukan wanita salehah,
tapi dia berharap memiliki pasangan yang baik. Dan kriterianya itu ada pada Aldi yang menurutnya sudah langka di zaman sekarang ini. Tentu karena ia paham, pasangannya kelak bukan hanya akan jadi suaminya saja tapi juga ayah untuk anak-anaknya. Dan kini, saat laki-laki itu lepas dari genggaman, Kania merasa tak rela. Dia tak ikhlas laki-laki itu dimiliki wanita lain. Tentu karena dia tahu akan sulit untuk mencari lelaki seperti itu lagi. Lamunan Kania terhenti saat OB tadi sudah kembali. Gimana katanya? Tanya Kania penasaran. Tehnya sudah saya antar, Mbak. Tapi makanannya dia menolak. Kata Pak Aldi sedang tak selera makan, beber orang tersebut. Baiklah. Makasih. Kania segera pergi meninggalkan pantry. Ingin kembali menemui Aldi, sayangnya jam istirahat sudah berakhir dan rekan-rekan satu divisi Aldi pun sudah kembali. Jarum jam terus berputar. Siang kini sudah berganti sore. Para karyawan pun sedang bersiap pulang, begitu pun dengan Aldi. Sambil menenteng tas kerjanya, dia berjalan meninggalkan ruangan. Memasuki lift dengan karyawan lain dan keluar di lantai paling bawah. Dia terus berjalan menyusuri lobi dan keluar dari gedung. Aldi langsung melengos saat mendapati Kania ada di sana. Ia pura-pura tak melihat dan memilih untuk menggunakan helm. Kamu pulang bareng siapa? Meskipun Aldi berusaha menghindar, tapi Kania masih berusaha mendekat. Sendiri. Aldi menyahut singkat. Nebeng dong, pinta Kania. 16. Maaf kita gak satu arah, timpal Aldi. Gak apa-apa sampai bundaran aja. Nanti aku turun di situ, balas Kania. Aku gak lewat bundaran. Ada urusan dulu, sahut Aldi. Ia tak berbohong karena Aldi benar-benar ada urusan. Dia sudah janjian dengan pemilik kontrakan untuk melihat-lihat rumah itu sore ini. Padahal aku nebeng doang loh, Gak ada niat lain, tukas Kania memasang wajah sedih. Melihat wajah sendu Kania, Aldi sempat merasa iba juga merasa bersalah. Tapi ia buru-buru tersadar kalau Kania bukanlah wanita sembarangan. Tak sulit baginya untuk pulang. Tinggal menekan ponselnya lalu supir akan menjemput. Maaf aku duluan, tutur Aldi menegarkan diri. Khawatir keburu berubah pikiran. Ia pun segera melajukan motor miliknya keluar dari parkiran gedung tingkat tersebut. Di kediaman Adiputra, Kania sedang antusias memasak untuk makan malam. Baginya, aktivitas memasak adalah hal yang begitu menyenangkan. Mbak, kalau boleh tahu, makanan kesukaan Mas Aldi apa ya? Tanya Safina pada Ayu. Aldi sukanya kayak daging, ayam, ikan, yang gitu-gitu. Tahu tempe juga. Sayuran ada beberapa yang dia suka tapi banyakan yang tidak sukanya. Kangkung, bayam, wortel, itu masih dia suka. Tapi kalau kayak timun, pare, terong, dia gak suka, ungkap Ayu. Safina mengangguk-angguk mengerti. Dia sadar, dirinya dan Aldi belum lama saling mengenal. Jangankan sudah saling mencintai, tahu kesukaan masing-masing saja belum. Masih membutuhkan waktu untuk saling mengenal lebih dalam lagi. Kalau untuk camilan, Mbak. Safina bertanya lagi. Hampir semuanya dia suka. Kue, bolu, brownies, keripik, pisang goreng, yang dia gak suka itu kue-kue basah sama kue tradisional, timpal Ayu. Safina kembali mengangguk mengerti. Dia juga mencoba menyimpannya di memori. Kayaknya Aldi sebentar lagi pulang. Siap-siap bersih-bersih. Biar cantik waktu menyambut kepulangannya, tita Ayu pada Safina. Baik, Mbak. Safina menurut. Dia segera berlalu-lalu dari dapur menuju kamarnya. Toh semua masakan juga sudah siap. Benar saja, jam 5 lewat Aldi pulang. Sedikit terlambat karena mampir dulu di kontrakan yang akan ditempatinya. Mas, sudah pulang. Safina yang mendengar suara motor Aldi berhenti di pekarangan, tergopoh-gopoh keluar rumah. Dia meraih tas kerja Aldi lalu mengekori suaminya itu masuk ke dalam kamar. Gimana hari pertamanya? Tanya Safina. Lumayan.
Aldi menyahut pendek sambil membuka kancing demi kancing kemejanya. Gerah, itu yang dirasakannya. 17. Mas mau langsung mandi. Biar aku siapin baju ganti, tawar Safina. Aldi bergumam pelan lalu melangkah menuju kamar mandi. Oh, iya. Malam ini kita pindah ke kontrakan. Aku barusan mampir. Aku sudah cocok sama tempatnya, lanjut Aldi. Safina mengangguk. Baik, Mas. Aku akan segera berkemas. Baju-bajuku gak banyak kok. Cuma ada beberapa. Soalnya masih ada di rumah Bapak sebagian, timpal Aldi sebelum akhirnya memasuki kamar mandi. Safina menghela napas panjang diam-diam. Sejujurnya, dia masih khawatir untuk tinggal berduaan saja dengan suaminya itu. Takut, tegang, grogi, semua itu mulai menyerang jiwanya. Tak akan ada sesiapapun di rumah itu kecuali dirinya dan sang suami. Suami yang baru dikenalnya beberapa hari ini. 18. Kamu beneran pindah malam ini, Di? Ayu menatap dua koper yang sudah siap di tengah rumah. Di dalam koper tersebut, selain ada baju Aldi dan Safina, ada juga barang-barang lain yang terlihat sepele tapi sangat penting. Seperti handuk, spray, selimut, dan sebagainya. Sebagai orang yang dulunya pernah merasakan tinggal di kontrakan, Ayu tentu tahu apa saja yang dibutuhkan untuk pasangan muda saat tinggal terpisah. Ia bahkan menyiapkan piring, gelas, teflon dan alat masak lainnya untuk dibawa Aldi juga. Segala barang-barang rumah tangga yang sekiranya penting, Ayu siapkan. Iya, Mbak, lebih cepat lebih baik bukan? Aldi menyahut. Ya sudah. Mbak cuma pesan, jaga Safina baik-baik. Kalian yang akur ya. Saling jaga, saling dukung. Timpal Ayu. Aldi hanya membalas dengan anggukan. Sedangkan Safina hanya tersenyum tipis. Maaf Mbak gak bisa antar. Soalnya ini udah mau jam tidurnya anak-anak. Mbak juga harus nifsuin Fajar. Tapi Mbak janji, besok atau lusa, Mbak pasti mampir. Sekalian lihat-lihat barang apa yang belum ada, tutur Ayu lagi. Gak apa-apa, Mbak, timpal Aldi. Kalau gitu, Aldi pamit ya. Maaf selama ini sering banget merepotkan Mbak sama Kak Davin. Mulai sekarang Aldi janji akan berusaha sendiri, lanjut Aldi sungguh-sungguh. Mbak tahu kamu pasti akan berusaha. Tapi kalau memang butuh bantuan, jangan sungkan bilang. Apalagi sekarang kan ada Safina. Dia juga tanggung jawab Mbak. Mbak sudah janji sama neneknya, timpal Ayu. Oh, iya, Vin. Kamu kontrol kapan? Nanti biar Mbak antar, sekalian main ke kontrakan, lanjut Ayu seraya menatap adik iparnya itu. Lusa, Mbak. Soalnya waktu itu dokter bilang seminggu setelah pulang dari RS kontrol lagi, jawab Safina. Baiklah. Nanti Mbak antar ya, soalnya Aldi kan harus kerja. Kata Ayu. Safina mengangguk pelan. Makasih, Mbak. Ya sudah, sana berangkat. Biar gak terlalu malam. Tita Ayu. Ia juga memanggil sopir untuk memasukkan barang-barang yang akan dibawa Aldi ke kontrakan. Kamu naik mobil aja bareng sopir biar gak kena angin malam. Aku bawa motor soalnya. Kata Aldi pada Safina. Tapi, Safina ingin menolak tapi sungkan. Sudah, gak usah tapi-tapian, dekat ini. Lagian gak akan nyasar juga, potong Aldi. Iya, Vin, gak apa-apa. Daripada nanti kamu masuk angin, tukas Ayu. Safina akhirnya menurut. Dia melangkah menuju mobil yang pintunya sudah dibukakan oleh sopir. Sebelum 19 masuk, dia sempat menoleh dulu pada Ayu. Dia yakin, kebersamaan bersama kakak iparnya itu akan selalu dirindukan. Karena dialah satu-satu yang selalu menemani Safina. Dah. Ayu melambaikannya tangannya sambil tersenyum. Meski di balik senyum itu terselip sedikit kesedihan karena tak lagi berdekatan dengan adiknya. Motor yang dikemudikan Aldi mulai melaju. Diikuti mobil yang ditumpangi Safina. Mereka memang sudah pamitan tadi pada semua penghuni rumah.
Tak terlalu formal karena jarak yang lumayan dekat dan pastinya masih bisa sering-sering berkunjung. Di dalam mobil, Safina terus saja memperhatikan Aldi. Memastikan suaminya itu ada di depannya dan tak kehilangan jejak. Jari-jari tangannya terus saja saling bertautan karena tak nyaman berada di dalam mobil sendirian. Jangan khawatir, Mbak. Saya tahu alamatnya kok. Tadi dan Aldi sudah bilang, kata sopir pada Safina. Iya, Pak. Safina menyahut singkat. Ia tak lagi menatap ke depan karena sosok suaminya sudah hilang melesat di jalanan. Perjalanan mereka pun tak terlalu lama. Tak sampai setengah jam, mobil yang dikemudikan sopir berbelok ke jalanan mirip sebuah gang tapi tak terlalu kecil. Beberapa menit kemudian, mobil itu berhenti di depan sebuah rumah sederhana yang sudah terparkir motor Aldi di depannya. Sampai, Mbak, kata sopir seraya turun dari mobil. Safina pun ikut turun. Dia menatap bangunan di hadapannya. Sebuah rumah minimalis yang cantik dan bersih. Di depannya ada taman kecil meski ukurannya hanya beberapa meter saja. Masuk. Aldi yang sudah ada di dalam rumah menyeru. Safina mengangguk lalu buru-buru melangkah. Memasuki rumah diikuti sopir yang membawakan barang-barang sepasang pengantin baru tersebut. Barangnya sudah semua, dan saya permisi kalau gitu, kata sopir setelah selesai mengangkut barang-barang Aldi ke dalam rumah. Makasih, Mang, kata Aldi. Sopir itu pun segera berlalu pergi dari sana. Hingga kini tinggal Aldi dan Safina. Maaf, rumahnya memang kecil. Cuma ada 2 kamar. Aku nyari yang sesuai kemampuanku. Sebagai pegawai baru, gajiku belum besar. Tapi cukup kalau untuk hidup kita berdua, tutur Aldi. Gak apa-apa. Rumahnya bagus kok. Sangat bagus malah, timpal Safina. Lah tak bohong, karena jika dibandingkan dengan kontrakan yang dulunya ia tinggali, rumah yang sekarang jauh lebih segala-galanya. Kecuali dibandingkan dengan rumah Adiputra. Ya sudah, tutup pintunya. Nanti banyak nyamuk masuk. Timpal Aldi. Kamu lihat-lihatlah dulu ruangannya. Oh, iya. Di sini ada 2 kamar. Ini kamarku, itu kamarmu. Kalau gak ada hal urgen, jangan masuk ke kamar yang lain. Aku gak akan masuk kamarmu begitupun kamu jangan masuk kamarku. Mengerti? 20. Safina mengangguk. Bagus. Aldi menyahut pelan. Setelah itu membiarkan Safina melihat-lihat kamarnya. Kamar itu memang tak terlalu besar. Hanya ada tempat tidur berukuran sedang, 1 lemari dan meja rias. Tapi bagi Safina itu sudah sangat cukup dan nyaman. Setelah melihat-lihat kamar, dia lalu melihat bagian belakang. Di mana ada ruang makan, dapur juga kamar. Mandi. Safina tersenyum simpul saat melihat kompor dan berbagai alat masak yang tersedia. Tentu karena itu akan lebih memudahkan aktivitasnya. Rumah ini memang milik perorangan. Pemiliknya tiba-tiba harus pindah ke kampung halaman karena sebuah alasan. Daripada rumahnya ini kosong jadi dikontrakkan, beber Aldi. Makanya, kamu jaga dan kamu rawat baik-baik rumah ini seperti rumahmu sendiri. Karena aku sudah tangan-tangan di atas materai, menyatakan siap mengganti barang apapun yang rusak, lanjut Aldi. Baik, Mas. Safina menurut saja. Ya sudah. Aldi segera berlalu. Dia membereskan baju dan barang miliknya di dalam kamar. Begitupun Safina. Dia juga memasukkan baju-bajunya ke dalam lemari. Lalu merapikan barang lain yang dipersiapkan Ayu sepertinya piring dan lainnya. Bahkan Safina menemukan beras, sekotak teh celup, 1 toples kopi, gula, lengkap dengan persabunan di dalam kotak kardus. Safina tersenyum. Ternyata kakak iparnya itu begitu mengerti kebutuhan pengantin baru seperti dirinya. Safina melihat jam dinding. Jarum pendeknya sudah menunjuk ke angka 11. Hampir 2 jam ternyata dirinya beres-beres dan bersih-bersih agar rumah terasa nyaman. Dia pun bergegas masuk kamar mandi. Membasuh wajah, tangan juga kaki. Setelah itu berjalan menuju kamar. Safina sempat terpaku menatap pintu kamar Aldi yang tertutup.
Ingin sekali dia membukanya dan melihat apakah suaminya itu sudah tidur atau belum. Hanya saja Safina tak berani karena perjanjian yang sudah disepakati. La pun langsung masuk ke kamarnya. Naik ke atas tempat tidur lalu berbaring di atasnya. Sendirian. Ada rasa rindu yang tiba-tiba menelusup saat mengingat jika malam sebelumnya dia tidur bersama sang suami. Hanya saja, masa-masa itu kini tak akan lagi terulang. Karena keduanya sudah memiliki kamar masing-masing. Pagi ini, Aldi bangun dengan segar. Setelah membuka mata, ia sempat menoleh ke arah samping. Loh, di mana Safina? Pekiknya seraya melonjak turun. Saat mengedarkan pandangannya, ia baru sadar jika dirinya ada di kamar baru. Kamar yang hanya ditempati dirinya sendiri. Aldi menepuk keningnya sendiri lalu geleng-geleng kepala. Setelah itu keluar kamar untuk mengambil air wudhu di kamar mandi. Tentu karena di rumah itu kamar mandinya hanya satu. Saat melewati kamar Safina, sayup-sayup ia mendengar suara wanita itu sedang mengaji dengan suara merdu. 21. Aldi sempat terpaku di sana. Merasakan kedamaian hatinya kala mendengar ayat demi ayat yang dibacakan. Aldi menarik napas dalam. Ia bahkan lupa kapan terakhir kali membaca kitab suci umat Islam tersebut saking jarangnya. Sodaqallahul Azim. Aldi bergegas pergi dari sana saat mendengar kalimat itu. La mengerti itu tandanya Safina sudah selesai mengaji. Aldi pun buru-buru mengambil wudhu lalu mendirikan salat subuh. Aldi tak langsung beranjak dari sajadah. Dia sempat merenung sejenak. Merenungi hidupnya yang berjalan tak sesuai rencananya. Padahal dia berencana menikah di usia yang sudah matang. 27 tahun, itu usia yang diinginkannya. Karena ia menduga, di usia itu hidupnya sudah mulai mapan dengan karir yang cemerlang. Nyatanya, rencana hanyalah sebuah rencana. Karena hidup membuatnya harus mengambil pilihan lain. Kening Aldi sempat mengernyit saat menyadari suasana di rumah itu sangatlah sunyi. Tak terdengar suara apapun. La pun lekas membuka sarung dan keluar kamar dengan tergesa. Safina. Serunya sedikit kencang. Dia melongokkan kepalanya ke dalam kamar Safina yang pintunya terbuka sebagian. Kosong. Istrinya itu tak ada di sana. Safina. Ia kembali memanggil sang istri seraya mengayunkan kakinya menuju dapur. Hening. Istrinya pun tak ada di sana. Astagfirullah. Kemana sih dia? Gerutu Aldi. Vina. Aldi kembali menemangi lebih lantang. Kali ini langkahnya terarah menuju depan. Mungkin saja istrinya itu sedang menyiram tanaman. Nyatanya, di depan pun tak ada siapa-siapa. Hingga Aldi mengendus kesal. Tiba-tiba matanya tertuju ke arah depan, di mana Safina baru saja datang. Mas, ngapain di luar? Tanya Safina. Aldi menyorot tajam. Dari mana aja kamu? Pagi-pagi sekali sudah menghilang. Aku. Cari tukang sayur. Safina mengangkat kresek yang dijinjingnya. Sayangnya belum ada, katanya kepagian. Jadi aku beli telur saja di warung, lanjutnya. Aldi mendengkus kasar. Lain kali kalau mau keluar bilang dulu. Maaf. Aku mau ketuk kamar mas takut ganggu, timpal Safina. Ya sudah sana masuk. Aku mau nyiram bunga. Nanti yang punyanya marah kalau tanamannya pada mati, tita Aldi masih dengan sisa kekesalannya di wajahnya. Safina mengangguk lalu buru-buru masuk ke dalam rumah. Terus berjalan menuju belakang untuk menyiapkan sarapan. Beruntung nasinya sudah matang hingga ia bisa langsung memasak nasi goreng. Menu yang praktis karena memang hanya ada bahan masakan telur yang dibelinya di warung. Safina yang sedang meletakkan 2 piring nasi goreng di atas meja makan kecil, menatap Aldi yang mau ke kamar mandi. Terlihat dari handuk yang digantungkan di pundak. Mas, aku izin masuk kamar boleh? Mau siapin baju kerja mas, kata Safina takut-takut. 22. Masuklah. Mumpung aku mandi. Timpal Aldi seraya menutup pintu kamar mandi. Safina mengangguk dengan senyum merekah. Dia berjalan cepat menuju kamar sang suami. Memilih beberapa kemeja yang tergantung di lemari.
Lalu dia meraih kemeja biru pekat dengan celana kain hitam. Melihat tempat tidur yang berantakan, Safina lekas membereskannya. Melipat selimut, membenarkan spray agar rapi di setiap sudutnya lalu menata bantal. Safina menoleh mendengar suara tersebut. Ia sempat membeku melihat Aldi sudah berdiri di ambang pintu dengan handuk melingkar di pinggangnya. Sedangkan D4-nya terbuka seluruhnya membuat jantung Safina berdegup kencang. Maaf, Mas. Aku beresin dulu tempat tidurnya. Tapi, sudah kok. Safina tersenyum kaku. Wajahnya begitu tegang. Sudah kan? Sana keluar. Aldi mengibaskan tangannya di udara. Safina buru-buru melangkah lalu melewati tubuh Aldi yang mengeluarkan keharuman dari sabun yang dipakainya. Wangi sekali. Bruk. Safina mengembuskan napas panjang saat mendengar pintu ditutup. Akhirnya sekarang dia bisa bernapas dengan normal setelah sesak beberapa detik lamanya. Astagfirullah. Safina mengusap wajahnya pelan lalu melangkah menuju dapur. Menyeduh teh manis sambil menunggu Aldi selesai bersiap. Sarapan dulu, Mas, kata Safina saat melihat Aldi muncul. Maaf cuma masak nasi goreng karena gak ada apa-apa, lanjutnya tak enak hati. Gak apa-apa. Aldi menyahut sambil duduk di kursi. Ia lalu mulai menyuap nasi goreng yang ada di hadapannya. Maaf kalau rasanya tak sesuai selera Mas. Aku gak tahu soalnya, lanjut Safina. Aldi tak menanggapi. Ia terus saja menyuap makanan itu dengan lahap. Bahkan hingga isi piringnya kosong tak bersisa.